Om Swastiastu. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oh iya, nama saya Niputu Kirania Amrita Gayatri. Saya wakil dari SD Negeri 2 Duda Timur, Kecamatan Selat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Persahabatan Singa dan Tikus. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang sangatlah gagah dan perkasa. Raja hutan tersebut dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut dan merasa harus dihormati oleh semua makhluk yang ada di hutan. Ia menghabiskan sebagian waktunya untuk berburu dan sebagian lagi untuk tidur. Tidak ada makhluk yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama saat singa sang raja hutan sedang tertidur. Raja hutan tersebut akan sangat marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Tapi suatu hari, si tikus kecil sangat penasaran bagaimana sarang singa sang raja hutan. Dengan tekad yang bulat, ia berangkat ke gua di mana biasanya singa beristirahat. Namun, sesampainya di sana, ia tidak melihat keberadaan singa sang raja hutan. Dia pergi ke suatu tempat. Apakah dia akan segera kembali ya? Timbul pertanyaan dalam hati si tikus kecil. Untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus diam-diam masuk ke dalam gua. Gua tersebut sangatlah gelap dan sunyi. Di atas tanah, ia melihat jejak kaki singa yang sangat besar. Sepertinya aku harus segera kembali, pikir si tikus. Namun malang terdengar langkah kaki singa memasuki gua. Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan? Pikir si tikus. Ternyata singa sang raja hutan hanya pergi untuk minum di sungai dan kembali lagi untuk beristirahat. Si tikus bersembunyi di balik gua dan melihat bayangan singa jatuh di lantai. Singa duduk depan pintu masuk gua. Kepalanya diletakkan di kakinya yang besar. Lalu ia tertidur pulas. Dengkuran singa sang raja hutan bergema di gua tersebut. Lalu ia tertidur pulas. Si tikus diam-diam keluar dari gua tersebut. Namun malang, ekornya yang kecil itu menyerempet kaki kiri sang singa. Sang singa terkejut karena melihat tikus kecil berada di sarangnya yang besar itu. Sang tikus berlari karena ia tidak kehilangan akal. Namun sang singa dengan mudah menangkapnya dan membuka rahangnya ingin
ingin memakan si tikus. Si tikus berteriak, "Cik! Maafkan saya, Raja. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk membangunkan Anda. Saya hanya ingin keluar dari gua ini, di mana saya sangat penasaran ingin melihatnya. Jika engkau berkenan melepaskan saya, maka saya akan sangat berhutang budi kepadamu, Raja. Tolong lepaskanlah saya dan maafkan saya, Raja." Singa sangat geli dengan perkataan si tikus. Bagaimana tikus yang kecil sepertinya bisa membantu singa yang sangat besar? Ia melepaskan si tikus dan tertawa terbahak-bahak. Si tikus berlari untuk menyelamatkan dirinya. Ia berlari dan terus berlari. Dan ia sangat berterima kasih kepada Raja Hutan karena tidak jadi memakannya. Beberapa hari kemudian, sang Raja Hutan seperti biasa berkeliling hutan. Ia berkeliling hutan sampai menuju senja. Tiba-tiba ia terjebak dalam jerat pemburu. Ia berusaha menyelamatkan hidupnya, namun malang ia terjerat. Ia berusaha lagi, namun ia semakin terjerat. Ia mengaung dalam kemarahan dan keputusasaannya. Raungannya bergema di seluruh hutan. Seluruh binatang yang ada di hutan mendengar aungan singa sang Raja Hutan. Begitu pula dengan si tikus. Sepertinya Raja Hutan sedang dalam kesulitan. Wah, ini kesempatanku untuk membantunya, kata sang tikus. Ia bergegas menuju tempat suara itu berasal. Sesampainya di sana, ia berkata, "Jangan bergerak, Raja. Jangan bergerak. Saya akan segera memotong tali jeratan itu. Jadi, Anda jangan bergerak ya, Raja," kata sang tikus. Dengan tergesa-gesa, ia memotong tali jeratan itu dengan giginya yang kecil dan tajam. Akhirnya tali jeratan itu terlepas dan singa pun bebas. Lalu singa berkata, "Maafkan aku ya tikus, maafkan aku. Aku tidak menyangka bahwa tikus kecil sepertimu bisa membantu singa yang sangat besar. Selama ini aku salah sangka. Maafkan aku ya tikus," kata singa rendah hati. Sejak hari itu, singa dan tikus menjadi sahabat terbaik di hutan. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah jangan menganggap remeh orang lain, karena kita harus saling menghormati dan juga membantu sesama. Karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om